berharga adalah instrumen yang memiliki uang dan dilindungi oleh hukum. Surat berharga dapat digunakan sebagai alat pembayaran, penagihan, perdagangan, investasi, atau bukti kepemilikan atas suatu hak tertentu. Surat berharga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya nama pihak-pihak yang berkepentingan, bentuk tertulis, tanda tangan, perintah atau janji membayar, nama orang yang akan membayar, dan keterangan jatuh tempo. Surat berharga ada 9. Yang pertama ada wesel, yaitu surat berharga yang berisi perintah dari penerbit kepada pihak tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada penerima yang tunjuk pada waktu dan tempat tertentu. Yang kedua ada surat sanggup, yaitu surat berharga yang berisi pernyataan kesanggupan dari penerbit untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu atau pengganti pada waktu yang tepat tertentu. Yang ketiga ada cek, surat berharga yang berisi perintah dari penerbit pada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu atau pengganti sesuai dengan saldo rekening penerbit. Jenis-jenis surat berharga selanjutnya yaitu kwitansi atas tunjuk. Surat berharga yang berisi bukti pembayaran dari pihak tertentu kepada pihak lain yang ditunjuk. Yang selanjutnya konosimen, yaitu surat berharga yang berisi bukti pengiriman barang dari pengirim kepada penerima melalui perantara pengangkut. Selanjutnya delivery order, yaitu surat berharga yang berisi perintah dari pengirim kepada pengangkut untuk menyerahkan barang kepada penerima. Jenis-jenis surat berharga yang pertama yaitu saham. Surat berharga yang berisi bukti kepemilikan atas sebagian modal suatu perusahaan terbatas. Selanjutnya surat utang. Surat berharga yang berisi bukti utang dari penerbit kepada pemegang surat dengan janji membayar bunga dan pokok pada waktu tertentu. Dan selanjutnya surat berharga negara, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk pengakuan utang jangka menengah atau panjang dengan sistem bunga kupon. Surat berharga negara terdiri dari surat utang negara atau SUN dan surat berharganya syariah negara. Manfaat surat berharga bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama bagi penerbit. Surat berharga dapat digunakan sebagai sumber dana, alat pengaturan kebijakan moneter, sarana pengembangan pasar uang, atau bukti legitimasi atas suatu hak. Yang kedua bagi pemegang. Surat berharga dapat digunakan sebagai alat investasi, alat pembayaran, alat penagihan, atau bukti kepemilikan atas suatu hak. Dan yang terakhir bagi pihak ketiga. Surat berharga dapat digunakan sebagai alat perantara, alat jaminan, alat analisis, atau alat informasi. Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme BI Rate, yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI Rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Karakteristik SBI, jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan. Dominasi dari yang terendah yaitu 50 juta sampai dengan tertinggi 100 miliar. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal 100 juta dan selebihnya dengan kelipatan 50 juta. Khusus untuk mahasiswa, satuan terkecilnya yaitu 1 juta. Pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai yang diperoleh dari rumusan berikut. Yang pertama, pembelian SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka. Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi nilai tunai. 2. Pajak penghasilan atau PPh. Atas diskonto dikenakan secara finansial sebesar 15%. Tujuan diterbitnya SBI.
Diterbitkannya SBI adalah untuk mengontrol jumlah uang beredar di dalam masyarakat, yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme BI rate atau suku bunga SBI, yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelanggan pada setiap periode tertentu. Tujuan diterbitkannya SBI merupakan salah satu instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. SBI memberikan manfaat bagi pembelinya, yaitu mendapatkan bunga atau diskonto yang relatif tinggi, likuiditas yang tinggi, dan keamanan yang terjamin. SBI juga memberikan manfaat bagi Bank Indonesia, yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan moneter, sebagai sumber pendapatan operasional, dan sebagai sarana untuk mengembangkan pasar uang. Jenis-jenis SBI yang ada saat ini adalah SBI bertenor 9 bulan, SBI bertenor 12 bulan, dan SBI bertenor 24 bulan. SBI bertenor 9 bulan dan 12 bulan diterbitkan dengan sistem diskonto, sedangkan SBI bertenor 24 bulan diterbitkan dengan sistem bunga. SBI bertenor 20 bulan juga memiliki fitur call option, yaitu hak bagi Bank Indonesia untuk membeli kembali SBI sebelum jatuh tempo. SBI berbeda dengan surat utang negara. Surat utang negara merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan sebagai bentuk pengakuan ulang jangka menengah atau jangka panjang dengan sistem bunga kupon. SUN memiliki jangka waktu atau jatuh tempo antara 1-3 tahun sejak diterbitkan. SUN bisa dibeli oleh siapa saja, baik instansi maupun individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing di pasar primer maupun sekunder. SUN juga memiliki berbagai jenis seperti SUN reguler, SUN syariah, SUN retail, dan SUN global. Cara membeli SBI. Cara membeli SBI adalah melalui pialang atau bank yang terpercaya dan telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Pembelian SBI tidak bisa dilakukan secara langsung oleh masyarakat umum. Pembelian SBI harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti jumlah minimal, jangka waktu, harga, dan mekanisme lelang. Pembayaran dan penyerahan SBI dilakukan melalui sistem perpindahan dana dan surat berharga elektronik yang dioperasikan oleh Bank Indonesia.